tanda yang ketujuh ini muncul ketika kita sedang berdoa, kita mendapat suatu gambaran, dimana ketika sebelumnya kalau kita berdoa kita jarang atau gak pernah mendapatkan suatu gambaran. Dan saat ini ketika kita sedang berdoa, kita mendapatkan suatu gambaran. Itu perlu diwaspadai. Seperti halnya yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ketika saya berdoa, saya mendapat gambaran pintu kamar saya itu tertutup dengan warna merah. Dan ketika saya raba, saya pegang, ternyata itu adalah sebuah kotak warna merah. Dan perlu kalian ingat, tanda yang saya terima adalah warna merah. Ini sangat bahaya sekali. Halo, malam semua. Salam Rahayu. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Oke, pada kali ini saya ingin berbagi cerita, atau paling enggak itu mungkin berbagi apa ya, bingung mau ngomong apa ini. Setidaknya ini adalah pengalaman yang pernah saya alami dan juga pengalaman dari beberapa orang yang ada di sekitar saya. Jadi pada video kali ini berbeda dengan video yang saya upload sebelumnya yang berkenaan dengan cerita-cerita misteri. Tapi intinya video kali ini tidak jauh berbeda dengan video-video sebelumnya, yaitu ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat misteri. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai tanda-tanda yang ada di sekitar kita, mengenai energi negatif yang berasal dari kiriman ataupun juga energi negatif yang memang berada di rumah kita. Jadi energi negatif ini sendiri bisa dikatakan adalah gangguan-gangguan yang gak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi efeknya sangat berbahaya sekali. Dan itu sangat mengganggu. Jadi di sini saya ingin memberikan apa ya, tanda-tanda lah, petunjuk jika di sekitar kita ada hal-hal semacam itu. Jadi yang pertama adalah kita mengalami sakit pada jam-jam tertentu. Terutama sakit yang kita rasakan itu muncul pada saat maghrib. Itu perlu diwaspadai.
di lain jam selain maghrib kita nggak merasakan sakit, entah itu sakit panas atau apa, cuman yang pasti munculnya setelah maghrib atau malam, terutama maghrib ke atas. Dan ini perlu diwaspadai. Jangan sepelekan hal semacam ini. Bisa jadi ada seseorang yang nggak senang dengan kita. Dan yang kedua adalah kita merasa bingung dan tidak nyaman ketika berada di dalam rumah kita sendiri. Dalam hal ini muncul secara tiba-tiba, di mana di waktu-waktu sebelumnya kejadian macam ini nggak pernah terjadi, atau kita tidak berada dalam posisi suatu permasalahan mengenai pekerjaan atau hal yang lain. Ketika semua berjalan normal, tidak ada suatu permasalahan, tapi kita sendiri merasakan tidak nyaman ketika berada di rumah kita sendiri. Dan hal ini jangan disepelekan. Bisa jadi ada seseorang yang tidak senang dengan keharmonisan yang kita miliki. Karena mungkin ya nggak semua orang lah bisa melihat suatu keharmonisan sebuah rumah tangga itu senang. Mereka malah merusaknya. Jadi tanda kedua ini perlu diwaspadai. Dan yang ketiga, kita mudah marah. Ini ada hubungannya dengan tanda yang kedua tadi. Karena kita merasa nggak nyaman dan bingung ketika berada di rumah, akhirnya yang muncul adalah sifat emosional dari diri kita. Wajar kalau kita dalam suatu permasalahan, suatu pekerjaan atau hal yang lainnya, kita mudah marah atau gampang terpancing. Mungkin beberapa orang pernah mengalami hal semacam ini. Ketika kita sedang sibuk dan merasa tertekan dengan suatu pekerjaan, maka kita mudah emosi. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika semua berjalan normal, tidak ada permasalahan apapun, tapi kita mudah marah. Dengan sekecil omongan apapun yang bisa dikatakan itu hal yang sepele, tapi emosi kita sudah meluap-luap. Jadi waspada. Dan yang keempat, nasi mudah basi. Jadi pada tanda yang keempat ini, ketika kita masak nasi, normalnya nasi itu bisa basi dalam waktu yang lama. Bisa dikatakan 1 kali 24 jam nasi itu baru bisa basi. Tapi di sini yang terjadi adalah ketika kita masak nasi dan baru saja matang, dalam beberapa jam ke depan itu sudah basi. Dalam waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam nasi sudah basi, itu sudah nggak normal.
itu sudah nggak normal. Jadi yang umumnya kalau kita masak nasi, apalagi di rice cooker, itu paling enggak 1 hari baru bisa basi. Dan kecenderungan yang terjadi adalah nasi lebih sering mengarah ke kering, tidak lembek atau berair. Jadi kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti saya omongkan tadi, dalam waktu berapa jam nasi sudah basi, kalian perlu waspada. Dan tanda yang kelima adalah rezeki kita seret, atau kita merasa rezeki itu sangat jauh dari kita, dimana ketika sebelum terjadi hal seperti ini, kita kalau mencari rezeki itu mudah sekali, atau bisa dikatakan gampang. Tapi tiba-tiba seret. Berbagai upaya kita berusaha mencari rezeki, tetap saja nggak ada hasilnya. Misalnya satu contoh adalah ketika kita ini untuk yang wirausaha, gampangnya gitu ya. Ketika ada seseorang yang ingin kerjasama dengan kita, ketika berjalan dengan normal dan menuju ke deal kerjasama tersebut, tiba-tiba dibatalkan tanpa sebab, dan hal itu sering terjadi secara berulang kali, dan hal ini perlu diwaspadai. Mungkin juga ada kesalahan yang lain yang kita lakukan tapi kita tidak sadar. Tapi intinya kita perlu waspada dan introspeksi. Terus yang keenam, kita sering mimpi buruk. Apalagi mimpi buruk itu terjadi di jam-jam tertentu. Yang biasanya kita tidak pernah bermimpi, jarang bermimpi, tapi tiba-tiba kita dalam beberapa hari belakangan, kita sering mimpi yang aneh-aneh atau yang menyeramkan, dan ini terus terjadi secara berulang kali. Ini sudah nggak wajar. Dan ini bisa berhubungan dengan tanda yang kedua, ketiga. Itu ada hubungannya. Karena yang diserang adalah mindset kita, pikiran kita. Dan perlu waspada. Terus yang ketujuh, tanda yang ketujuh ini muncul ketika kita sedang berdoa, kita mendapat suatu gambaran, dimana ketika sebelumnya kalau kita berdoa kita jarang atau gak pernah mendapatkan suatu gambaran. Dan saat ini ketika kita sedang berdoa, kita mendapatkan suatu gambaran. Itu perlu diwaspadai. Seperti halnya yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ketika saya berdoa, saya mendapat gambaran pintu kamar saya itu tertutup dengan warna merah. Dan ketika saya raba, saya pegang, ternyata itu adalah sebuah kotak warna merah. Dan perlu kalian ingat, tanda yang saya terima adalah warna merah. Ini sangat bahaya sekali.
kalian perlu waspada dengan hal semacam ini. Dan tanda yang kedelapan adalah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tanpa sebab. Dan permasalahan itu sendiri dipicu dengan hal-hal yang sepele. Mungkin orang yang nggak sensitif dengan hal-hal semacam itu, atau hal-hal yang negatif, energi negatif, maka orang tersebut akan menganggap itu adalah hal biasa dalam sebuah rumah tangga. Tapi yang perlu kalian waspadai adalah hal ini sering terjadi secara tiba-tiba dan dipicu dengan permasalahan yang sangat sepele. Kalian tetap waspada. Terus yang ke-9 adalah kita sering meninggalkan ibadah. Kalian perlu waspada dengan tanda ini. Karena apa? Kekuatan seseorang itu berasal dari ibadah dan keimanan kita. Dan ketika kita meninggalkan ibadah, itu sudah melemahkan iman kita. Dan lagi-lagi kita bakal mudah diserang oleh hal-hal semacam itu, yaitu tanda kutip energi negatif, entah itu dari kiriman atau barang nyasar atau barang yang sedang lewat di sekitar kita. Jadi waspada ketika kita sudah mulai meninggalkan ibadah yang sebelumnya kita tidak pernah meninggalkan, tapi tiba-tiba kita secara nggak sadar kita mundur dari ibadah. Kalian perlu waspada ini. Ini sangat berbahaya. Karena yang diserang adalah iman kita. Dan yang ke-10 adalah suasana rumah berubah secara drastis. Dalam hal ini adalah drastis ke arah yang negatif. Dan ini ada hubungannya dengan tanda yang kedua, ketiga, kelima, dan ke-8. Jadi kondisi rumah itu ya kembali nggak nyaman. Hawa yang keluar dari rumah itu panas. Kita merasa apa yang dilakukan orang di sekitar kita itu adalah salah. Nggak ada benernya. Mungkin kalau kita memiliki suatu masalah, mungkin kita bisa omongkan ke pasangan kita agar masalah bisa selesai. Tapi hal ini semua muncul tanpa sebab. Tiba-tiba kondisi rumah berubah. Emosi kita, pikiran kita, semua berubah secara drastis ke arah yang negatif. Kalian perlu waspada. Dan yang ke-11, dalam pikiran kita sering muncul sosok seseorang yang mungkin kita kenal atau enggak kita kenal. Kalian perlu waspada.
bisa jadi Anda kena pelet. Jadi intinya, kita secara nggak sadar, kita sering memikirkan seseorang. Jadi sering muncul gambaran orang tersebut dalam pikiran kita. Jadi kalian perlu waspada. Jadi kalau dibiarkan, yang lebih fatalnya, kita bisa seperti orang gila. Kita memikirkan seseorang yang kita nggak pernah sadari. Jadi dengan tanda-tanda yang saya omongkan tadi, yang perlu kalian ingat adalah kita kembali ke Sang Pencipta. Jadi secara nggak langsung kita diingatkan, jangan sampai kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kodrat kita sebagai manusia yang seharusnya sujud dan menyembah kepada Tuhan. Apapun agama kalian, kita kembali ke jalan yang sebenarnya. Karena secara pribadi, saya menganggap bahwa iman sekecil apapun yang kita miliki itu akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi, termasuk permasalahan seperti ini tadi, energi negatif, entah itu berasal dari kiriman seseorang atau energi negatif yang nyasar atau sedang lewat. Kita bisa menghadapi semua itu. Karena dengan iman kita berjalan, kita menghadapi hari-hari yang semakin keras. Dari video kali ini saya hanya ingin mengingatkan, jangan pernah meninggalkan ibadah. Tetap ingat, setiap kita melangkah, tetap kita ingat kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Meskipun pada dasarnya, secara pribadi, meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan keluarga saya. Tapi kalau kita sudah melupakan segala kebaikan, segala anugerah yang diberikan kepada kita, maka semua yang Dia berikan itu akan hilang dan gak berfungsi. Intinya kita tetap waspada dan terus berdoa. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah yang seharusnya kita jalani. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan kehidupan kita di esok hari. Tapi kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi dengan kehidupan kita, kita akan siap. Meskipun ada sedikit, sebagai manusia bisa katakan kita berontak kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita. Tapi setidaknya kita sudah siap, kita sudah bisa menerima
kejadian yang bakal kita hadapi. Oke, belum saya akhiri video ini, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah mendukung saya untuk mengembangkan channel ini, meskipun pada akhir-akhir ini sempat tersendat karena kesibukan yang saya jalani dan adanya sesuatu yang berusaha, ya, kalau istilah Jawa itu ngajak guyon, tapi dalam arti tanda kutip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan konfirmasi atau notifikasi dari channel ini ketika channel ini mengupload video terbaru. Oke, selamat malam, salam sejahtera.